Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini, kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN nggak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan teknisi sarana dan prasarana Mahkamah Agung. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1. Di tengah maraknya berita bohong atau hoax yang tersebar di media sosial dan berpotensi menimbulkan perpecahan, nilai Pancasila yang harus diutamakan adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jawaban yang benar adalah yang D, karena sila keempat menekankan pentingnya berpikir bijak dan rasional serta menjunjung musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam konteks hoaks, dibutuhkan kebijaksanaan dan penalaran yang sehat sebelum menyebarkan informasi. Dan jawaban C kurang tepat karena persatuan itu penting, tetapi bukan solusi langsung terhadap hoaks. Persatuan lebih merupakan tujuan akhirnya. Sedangkan B dan E ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, tetapi tidak spesifik dalam konteks penyebaran informasi. Sedangkan A tidak berhubungan langsung dengan cara menyaring atau menanggapi informasi digital. Nomor 2, semua ilmuwan adalah orang yang tekun. Sebagian orang tekun adalah pembelajar seumur hidup. Kesimpulan berikut yang paling tepat adalah A. Semua pembelajar seumur hidup adalah ilmuwan. B. Semua orang tekun adalah ilmuwan. C. Beberapa pembelajar seumur hidup adalah ilmuwan. D. Semua ilmuwan adalah pembelajar seumur hidup. Atau yang E. Beberapa ilmuwan adalah pembelajar seumur hidup. Dan jawaban yang benar adalah yang E. Karena semua ilmuwan adalah tekun dan sebagian orang tekun adalah pembelajar seumur hidup. Sedangkan jawaban A, B, dan D salah karena overgeneralisasi dari premis yang hanya menyebut semua atau sebagian. Dan C salah karena kita tidak tahu apakah beberapa pembelajar seumur hidup adalah ilmuwan. Nomor 3, Anda mengetahui bahwa seorang rekan kerja menggunakan fasilitas kantor, seperti printer dan kertas, untuk kepentingan bisnis pribadinya. Tindakan terbaik Anda adalah A. Membiarkan karena bukan urusan pribadi Anda. B. Menyampaikan secara langsung bahwa tindakan tersebut tidak etis dan harus dihentikan. C. Melaporkan ke atasan tanpa berbicara langsung dengannya. D. Mengambil barang-barang tersebut untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. E. Memberitahu rekan kerja lain agar menegurnya secara bersama-sama. Jawaban yang benar adalah yang B, karena hal ini menunjukkan integritas pribadi dan keberanian moral. Memberi kesempatan orang untuk berubah secara langsung lebih baik daripada langsung melapornya. Sedangkan jawaban A ini salah karena tidak bertanggung jawab secara moral. Sedangkan jawaban C ini kurang tepat karena dengan kita langsung melapor bisa menimbulkan konflik jika belum ada komunikasi awal. Yang D salah karena mengambil barang bukan solusi dan dapat menimbulkan masalah yang baru. Sedangkan jawabannya E juga salah karena melibatkan orang lain sebelum konfirmasi langsung bisa memicu gosip dan konflik horizontal. Soal nomor 4, peristiwa Rengas Dengklok memiliki arti penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena A. Menjadi awal perumusan teks proklamasi secara resmi. B. Mendorong Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh Jepang. C. Terjadi penolakan terhadap ide pembentukan NKRI. D. Membuktikan bahwa Jepang telah berkhianat kepada Indonesia. Atau yang E. Membawa Soekarno-Hatta kepada BPUPKI untuk menyusun konstitusi. Jawabannya adalah yang B, karena pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menekan agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa intervensi Jepang. Hal ini adalah bentuk inisiatif pemuda untuk kemerdekaan yang murni. Sedangkan jawaban yang A salah karena teks proklamasi disusun setelah Rengas Dengklok, yaitu di Jakarta.
Jawaban C dan E salah karena tidak sesuai dengan fakta sejarah Indonesia. Soal yang terakhir nomor 5, tanggung jawab sama dengan kewajiban adalah A. Keberanian sama dengan ketakutan, B. Kejujuran sama dengan integritas, C. Pengorbanan sama dengan kepentingan, D. Loyalitas sama dengan kesetiaan, atau yang D. Kedisiplinan sama dengan peraturan. Jawaban yang benar adalah yang E, karena tanggung jawab muncul karena kewajiban, sebagaimana kedisiplinan muncul karena adanya peraturan. Yang A ini salah karena berlawanan dengan maknanya. B. Kurang tepat karena hubungan terlalu erat seperti sinonim, tidak menjelaskan hubungan sebab dan akibat. C. Salah karena tidak saling mendukung secara logis. Dan D. Salah karena sinonim, bukan relasi fungsional atau sebab akibat. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan teknisi sarana dan prasarana Mahkamah Agung kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap, seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun secara sistematis dan mudah dipahami, bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.